Stasiun kristalisasi. Stasiun kristalisasi berfungsi untuk mengkristalkan nira kental hasil dari stasiun penguapan yang telah diturunkan pH-nya menjadi 5,4 sampai 5,5 untuk pemucatan atau penghilangan warna di peti sulfitir nira kental supaya kristal yang diperoleh memiliki kualitas sesuai standar. Tujuan proses kristalisasi adalah mengambil sukrosa sebanyak-banyaknya dalam nira kental dengan waktu yang sesingkat mungkin, memiliki kualitas yang baik dengan biaya yang murah, dan menekan kehilangan gula sekecil mungkin. Di PG Purwodadi, jumlah pemasakan ada 8 unit, dengan semuanya tipe kalandria tegal atau tipe tromol. Masing-masing mempunyai ukuran, luas pemanas maupun volume yang berbeda. Pada masing-masing vakum pan yang digunakan punya fungsi yang berbeda-beda tergantung dari tingkatan masak yang digunakan. Sistem yang digunakan di PG Purwodadi adalah tingkat A, C, D. Bahan yang digunakan untuk masakan A adalah nira kental. Sebagian dari leburan gula C dan klare SHS memiliki HK antara 82 derajat Celcius, 82%. Jika HK kurang, maka kualitas yang dihasilkan akan kurang memenuhi syarat pasar. Jadi semakin tinggi HK-nya, maka akan semakin baik kristal yang diperoleh atau dihasilkan. Hasil dari masakan A ditampung lebih dahulu di palung pendingin A, kemudian dipindahkan ke distributor menggunakan pompa rota dan seterusnya ke putaran A. Di putaran A dipisahkan antara gula A dan strup A. Kemudian gula A diteruskan ke mixer A. Selanjutnya diputar di putaran SHS atau disebut juga putaran diskontinu untuk dipisahkan antara gula SHS dan klare SHS. Klare SHS digunakan sebagai bahan masakan C dan D. Sedangkan gula SHS dikeringkan dan dikemas menjadi gula produk lalu dimasukkan ke dalam gudang siap untuk dipasarkan. Sedangkan strup A digunakan sebagai bahan masakan C dan D. Bahan masakan C yang berasal dari strup A maupun leburan gula D2 sebagai bahan C memiliki HK antara 70%. Masakan C yang dihasilkan ditampung di palung pendingin C, kemudian diputar di low grade fugal atau disebut juga putaran kontinu untuk memisahkan antara gula C dan strup C. Gula C akan dibuat sebagai babona A yang akan digunakan sebagai bahan masakan A, sedangkan strup C digunakan sebagai bahan masakan D. Bahan masakan D yang berasal dari strup C dan klare D2 ditambah fondant memiliki HK 58-60%. Hasil masakan D ditampung terlebih dahulu di palung pendingin D. Selama pendingin terjadi kristalisasi lanjut, yaitu sukrosa yang masih dalam bentuk larutan akan menempel pada kristal yang sudah terbentuk, sehingga akan terjadi pembesaran kristal. Masakan D akan diputar di putaran D1 untuk dipisahkan antara gula D1 dengan tetes. Gula D1 akan diputar lagi di low grade fugal D2 untuk dipisahkan antara gula D2 dengan klare D2. Gula D2 dilebur dan digunakan sebagai bahan masakan A dan klare D2 digunakan untuk bahan masakan D. Kita masuk ke alatnya. Ada alat yang namanya pan masakan yang berfungsi untuk mengambil sukrosa dari nira kental sebanyak-banyaknya dalam bentuk kristal dengan kualitas yang sesuai standar mutu. Proses cepat, biaya murah, dan kehilangan gula sekecil mungkin dengan cara menguapkan sebagai besar airnya. Tipe pan masakan yang ada di PG Purwodadi adalah tipe kalandria yang berjumlah 8 unit dengan pengoperasiannya yaitu yang pertama masakan A, pan nomor 1-3. Yang kedua masakan C, pan nomor 4. Yang ketiga masakan D, pan nomor 5-8. Bagian-bagian dan fungsi pada alat pan masakan. Yang pertama ada pipa uap bekas. Pipa saluran pemasukan uap bekas ke badan vakum pan. Yang kedua pipa uap bleeding, pipa saluran pemasukan uap supply. Yang ketiga pipa air kondensor, pipa saluran pemasukan air kondensor.
Yang keempat, dechanger valve, pipa pengeluaran masakan menuju ke palung pendingin. Yang kelima, termometer ruang pemanas, alat ukur temperatur uap dalam ruang pemanas. Yang keenam, level ketinggian, untuk mengetahui level ketinggian masakan. Yang ketujuh, kaca penduga, sebagai kaca penduga masakan. Yang kedelapan, lampu penerangan, sebagai lampu penerangan pada badan vacuum pan. Yang kesembilan, corong fondan, sebagai tempat untuk memasukkan bibit fondan. Yang kesepuluh, sampling cook atau kran sogokan, tempat pengambilan contoh bahan masakan. Yang ke-11, manometer ruang nira, alat ukur temperatur bahan masakan. Yang ke-12, pengaman tekanan atau safety valve, untuk mengatur tekanan supaya tidak terjadi tekanan berlebih. Yang ke-13, manometer air raksa, alat ukur tekanan dalam ruang nira. Yang ke-14, pipa amoniak, pipa pengeluaran gas tak terembunkan di dalam ruang pemanas. Yang ke-15, dam bleeding, sebagai saluran pemasukan kondensor. Yang ke-16, vacuum breaking, saluran pengeluaran vakum. Yang ke-17, pipa Claret, pipa saluran pemasukan bahan masakan Claret. Yang ke-18, pipa Stroop C, pipa saluran pemasukan bahan masakan Stroop C. Yang ke-19, pipa kresengan, pipa saluran pemasukan air kresengan. Yang ke-20, pipa Claro SHS, pipa saluran pemasukan bahan masakan Claro SHS. Yang ke-21, pipa nira kental, pipa saluran pemasukan nira kental. Yang ke-22, pipa Stroop A, pipa saluran pemasukan bahan masakan Stroop A. Yang ke-23, cut over, pipa saluran pemotongan masakan atau operan. Yang ke-24, ada flush out, saluran pembuangan pada saat pencucian. Yang selanjutnya ada afluister pan masakan atau valve. Afluister adalah alat yang digunakan untuk mengatur aliran suatu cairan maupun uap, sebagai penunjang jalannya proses pengolahan gula. Macam-macam afluister yang digunakan di PG Purwodadi antara lain, yang pertama ada afluister bahan masakan. Bagian dan fungsinya, yang pertama ada input bahan, sebagai saluran masuknya bahan masakan. Yang kedua, output bahan, sebagai saluran keluarnya bahan masakan. Yang ketiga, klep, untuk menutup dan membuka saluran bahan. Yang keempat, as klep, sebagai penggerak klep. Yang kelima, patch pencegah kebocoran uap. Yang keenam, workbox, tempat kedudukan as klep dan pak workbox. Yang ketujuh, pak workbox, pak pencegah kebocoran uap. Yang ke-8, penahan pak workbox, penahan dan merapat pack pada as klep. 9, mur penahan dan tempat alur keluar masuk as klep. Yang ke-11, roda penggerak as klep, roda yang menggerakkan as klep. Yang ke-11, mur pengunci roda penggerak as klep. Yang selanjutnya ada afluister uap pemanas. Bagian dan fungsinya, pipa output uap, saluran keluarnya uap. Yang kedua, pipa input uap, saluran masuknya uap. Yang ketiga, setting klep, perapat klep. Yang keempat, klep penutup dan membuka saluran uap. Yang kelima, stang klep penggerak klep. Yang keenam, workbox, tempat kedudukan stang klep dan pak workbox. Yang ketujuh, pak workbox, pak pencegah kebocoran uap. Yang ke-8, penahan pak workbox, penahan dan perapat pak pada as klep. Yang ke-9, mur penahan dan tempat alur keluarnya masuk as klep. Yang ke-10, roda penggerak as klep, roda yang menggerakkan as klep. Yang ke-11, mur pengunci roda penggerak as klep. Yang selanjutnya ada afluister masakan. Bagian dan fungsinya, yang pertama, output pan masakan, saluran keluar dari pan masakan. Yang kedua, talang output masakan, talang keluarnya masakan. Yang ketiga, stang klep, perapat klep. Yang keempat, klep penutup dan membuka saluran masakan. Yang kelima, as putar, stang penggerak untuk membuka dan menutup klep. Yang keenam, workbox, tempat kedudukan as putar dan pak workbox. 7, pak workbox, pak pencegah kebocoran masakan. Yang ke-8, penahan pak workbox, penahan dan merapat pak pada stang putar.
Yang selanjutnya ada alat palung pendingin, berfungsi sebagai penampung dan mendinginkan masakan sebelum diproses lebih lanjut dan sebagai tempat terjadinya kristalisasi lanjut. Proses kristalisasi lanjut terjadi karena penurunan suhu sehingga kelarutan akan menurun dan molekul-molekul sukrosa dari larutan induk akan menempel atau melapisi pada kristal yang telah ada. Di PG Purwodadi, palung pendingin berjumlah 15 buah, adapun jumlah dan isinya tiap-tiap masakan berbeda-beda. Rincian jumlah palung tiap-tiap masakan sebagai berikut. Palung nomor 1 sampai 9 digunakan untuk masakan D. Palung nomor 10 sampai 12 digunakan untuk masakan C. Palung nomor 13 sampai 15 digunakan untuk masakan A. Stasiun putaran dan penyelesaian. Stasiun putaran merupakan stasiun yang mempunyai fungsi untuk memisahkan kristal gula dari larutannya atau strup atau tetes dengan tingkat masak masing-masing. Di PG Purwodadi terdapat dua macam atau jenis putaran, yaitu high grade vocal atau putaran discontinue dan low grade vocal LGF atau putaran kontinu, di mana masing-masing jenis mempunyai cara kerja yang berbeda, namun pada dasarnya sama, yakni menggunakan gaya centrifugal, yaitu gaya yang menjauhi pusat lingkaran atau gaya dorong keluar dari pusat lingkaran dengan cara berputar. Yang pertama ada low grade vocal atau putaran kontinu, berfungsi untuk memutar masakan C dan D secara kontinu karena basket LGF berbentuk kerucut miring sehingga hasil pemisahan gula dengan larutan induknya akan naik ke atas dengan sendirinya. Bagian-bagian alat dan fungsinya. Yang pertama ada motor penggerak pemutar basket dihubungkan dengan V-belt, dua corong keputaran, saluran masuknya maskuit keputaran, as poros putaran digerakkan oleh motor. Yang keempat, tabung penghantar menyelubungi as dan merupakan tempat merambatnya meskuit yang jatuh dari corong diteruskan untuk dapat sampai di dasar ruang putar. Yang kelima, plat dasar putaran penerima meskuit dari tabung penghantar. Yang keenam, saringan cover untuk memisahkan kristal dan strup screen. Yang tujuh, ruang strup, tempat strup yang terpisah dengan kristal. Yang ke-8, ruang kristal, tempat gula yang sudah terpisah dengan gula strup. Yang ke-9, buffer, karet perendam getar putaran. Yang ke-10, pump, penerima gaya sentrifugal dari motor listrik dan diteruskan ke as putaran. V-belt, karet penggerak gaya sentrifugal dari motor listrik. Yang ke-12, pipa pengeluaran strup, saluran pengeluaran tetes atau strup atau klare. Yang ke-13, corong gula, saluran keluarnya gula dari badan putaran. Yang ke-14, afluister diafragma, mengatur pemasukan volume bahan masakan ke putaran. Yang selanjutnya ada high grade vocal atau putaran discontinue. Alat ini digunakan untuk memutar masakan yang bekerja secara discontinue. Alat ini memutar masakan A yang berasal dari palung pendingin A. Dari pemutaran ini dihasilkan klare SHS, strup A, dan gula SHS atau gula kristal putih. Bagian dan fungsi. Yang pertama, feeding, pembuka dan menutup saluran bahan ke pemutaran. Yang kedua, saringan kerja atau screen back screen, pemisah gula dan strup. Yang ketiga, penahan saringan kerja, saringan penahan working screen supaya strup mudah keluar dari ruang strup. Yang keempat, basket, tempat saringan. Yang kelima, rem, mengurangi kecepatan putaran basket. Yang keenam, scraper, untuk menyekrap gula pada dinding screen. Yang ketujuh, katup pengeluaran, penutup dan membuka saluran pengeluaran gula. Yang kedelapan, kut pengeluaran gula, kut saluran pengeluaran gula. Yang kesembilan, pipa saluran pengeluaran strup, pipa saluran pengeluaran strup setelah terpisah dengan gula. Yang ke-10, pipa uap, pipa saluran uap yang digunakan untuk pengeringan. Yang ke-11, pipa air siraman, pipa saluran air pembilas lapisan strup yang masih melekat. Yang ke-12, panel kontrol, pengontrol kerja alat pemutaran. Yang ke-13, elektromotor penggerak basket.
Yang ke-14, poros penggerak. Poros penghubung elektromotor dengan basket. Spesifikasi alat HGF, jumlahnya 2 unit, mereknya Broadband, tipenya C32MT, buatannya England, tahunnya 2013, kapasitasnya 30 ton per jam, penggeraknya EM32 kW. Yang selanjutnya ada alat pengering dan pendingin gula, Dry and Cooler, berfungsi mengeringkan gula SAS setelah keluar dari putaran SAS. Pengeringan dilakukan dengan bantuan udara yang dipanaskan dengan uap baru. Suhu pengering sekitar 80 derajat Celcius. Kristal gula produk dari hasil putaran di hydraulic dibawa ke alat pengering gula melalui talang goyang. Karena kristal gula tersebut masih mengandung air, maka kandungan air harus diturunkan sampai sekitar 0,1 derajat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tahan gula saat penyimpanan di gudang. Alat pengering gula berfungsi untuk mengeringkan kristal gula dengan pemberian udara panas dan didinginkan dengan pemberian udara dingin. Namun sebelumnya kristal gula dari talang goyang diangkut menggunakan timba Yakob untuk dipindahkan ke alat pengering gula. Talang goyang dan timba Yakob digerakkan oleh motor listrik. Di PG Purwodadi, alat pengering gula dalamnya berbentuk kerucut atau tirus tersusun bertingkat secara vertikal dengan lubang pengeluaran gula sebanyak 3 lubang dan dilengkapi dengan tangga Yakob, blower pemanas, blower pendingin. Bagian-bagian alat dan fungsinya. Yang A. Talang goyang sebagai alat angkut gula menuju timba gula atau tangga Yakob. Yang B. Timba gula atau tangga Yakob sebagai alat pengangkut gula menuju pengering gula. Yang ke C. Peti pengering tempat untuk mengeringkan gula hasil dari pemutaran. Yang D. Lubang pemasukan gula untuk memasukkan gula ke pengering dan tempat saluran pengeluaran udara panas dari dalam badan pengering. Yang E. Lubang pengeluaran gula, saluran untuk mengeluarkan gula setelah proses pengeringan. Yang F. Stang plug untuk menggerakkan plug ke arah samping kiri atau kanan. Yang G. Pipa udara panas, saluran untuk memasukkan udara panas dari blower pemanas ke dalam badan pengering gula. Yang H. Termometer, alat untuk mengetahui suhu udara panas dari blower pemanas. Yang I. Pipa kondensat, saluran untuk mengeluarkan air embun dari blower pemanas. Yang J. Blower pemanas sebagai penghembus udara panas. Yang K. Pipa uap pemanas, saluran uap pemanas ke blower pemanas. Yang I. Motor listrik sebagai penggerak blower. Yang M. Blower pendingin sebagai penghembus udara dingin. Yang N. Pipa udara dingin, saluran udara dingin dari blower pendingin. Yang selanjutnya saringan gula. Tujuan dari saringan gula adalah untuk memisahkan kristal gula sesuai dengan ukuran yang diharapkan. Di PG Purwodadi terdapat 2 jenis saringan gula, yaitu saringan gula produk dan saringan gula halus. Ukuran mes saringan gula dalam 1 inci atau 1 dim 25,4 mm, yaitu yang pertama saringan gula produk 8x8 mes, saringan gula halus 23x23 mes, saringan gula kasar 4x4 mes. Saringan gula kasar letaknya di samping bawah tangga Yakob, sedangkan saringan gula halus letaknya di samping atas tangga Yakob. Gula yang tertinggal pada saringan gula kasar adalah gula kerikilan, yang tak tertinggal pada saringan gula halus adalah gula kasar atau produk. Bagian-bagian dan fungsi. Yang A. Talang goyang sebagai pengangkut gula dan sebagai tempat dudukan saringan gula. Yang B. Saringan gula kasar atau kerikilan untuk memisahkan gula antara gula produk dengan gula kerikilan. Masuk ke gudang gula. Gudang gula berfungsi sebagai penampung dan menyimpan gula yang telah dikemas. Gula produk yang ditampung dalam gula disusun demikian rupa agar mudah dihitung untuk diketahui berapa jumlah produksi dan sisa yang masih ada. Sistem penataan atau penyusuan gula produk yang telah dikemas dinamakan stempel. Gudang gula yang digunakan harus memiliki beberapa syarat agar tetap terjaga kualitas atau mutunya. Beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dalam penyimpanan kemasan gula di gudang antara lain: yang pertama, bebas dari kebocoran jika ada hujan dan atap terbuat dari seng. Yang kedua, suhu udara normal sekitar 27 derajat Celcius. Yang ketiga, udara dalam gudang tidak boleh lembab dan harus tetap kering serta lantai harus berlapis. Yang keempat, jauh dari kemungkinan
kemungkinan kebakaran dan untuk itu harus disediakan alat pemadam kebakaran. Lapisan yang terdapat pada lantai gudang antara lain yang pertama beton atau yang kedap air lantai cor, yang kedua balok kayu, yang ketiga sasak bambu atau anyaman bambu.